Ini adalah tanah berat, jadi warnanya itu coklat. Netralkan pH tanah ya. Nah, bisa menggunakan abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi, salah satu faktor pendukung dari kegiatan bercocok tanam itu adalah media tanam. Nah, karena media tanam ini merupakan salah satu kunci tanaman bisa tumbuh dengan subur. Nah, media tanam yang tepat itu tentunya akan mendukung penyerapan hara dan air ke dalam tanaman. Karena di sini media tanam akan menentukan baik dan buruknya pertumbuhan tanaman yang tentunya pada akhirnya akan mempengaruhi hasil produksi. Nah, di sini ada beberapa syarat media tanam yang bagus. Yang pertama, yakni menyediakan ruang tumbuh bagi akar dan sanggup menopang tanaman. Yang kedua, memiliki porositas yang bagus. Yang ketiga, mempunyai kandungan unsur hara yang tinggi. Dan yang keempat, bebas dari hama dan penyakit tanaman. Yang kelima, mengandung mikroorganisme bermanfaat. Dan keenam, memiliki pH yang bagus. Nah, pada umumnya pH yang normal itu untuk tanaman 6-8 ya. Nah, kemudian jenis-jenis media tanam itu pun juga sangat banyak dan beragam. Dan berikut ini kami Taman Inspirasi akan membuat media tanam ya dengan cara yang mudah dan praktis, dan tentunya insya Allah akan menjadi media tanam yang subur untuk tanaman ya. Dan sebelumnya kami siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama itu ada tanah ya, jadi ada dua jenis tanah yang bisa kita gunakan untuk media tanam. Yang pertama itu ada tanah berat dan tanah ringan ya. Yang tanah ringan itu biasanya itu tanah yang bagian atas atau biasa disebut dengan topsoil. Itu biasanya warnanya lebih gelap, hitam, kemudian lebih gembur, dan ini banyak mengandung humus ya. Ini sangat bagus untuk tanaman ya, untuk media tanam itu sangat bagus karena ini subur ya sifatnya. Kemudian yang kedua itu ada tanah berat. Nah, tanah berat ini warnanya lebih cerah ya. Teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ini warnanya lebih coklat ya. Kalau yang tadi kan warnanya hitam, ini coklat. Nah, ini tanah berat ini biasanya ini sejenis tanah liat seperti itu. Kalau kering dia menjadi keras, kemudian kalau basah dia akan mudah becek atau jemek ya. Tentunya dengan dua komposisi tanah yang berbeda ini, nantinya dalam kita membuat campuran media tanam pun akan berbeda ya komposisinya. Kemudian ini ada pupuk kandang ya. Ini pupuk kandang dari kotoran hewan kambing ya. Teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang dari ayam, sapi ya. Teman-teman bisa menggunakan yang mana saja sesuai dengan ketersediaan. Yang penting sebelum kita menggunakannya untuk media tanam, pupuk kandangnya ini harus sudah jadi, harus sudah difermentasi ya. Ciri-ciri yang sudah jadi itu beberapa diantaranya adalah sudah gembur, sudah berbentuk tanah seperti ini, dan tidak berbau ya. Kalau tidak ada kompos kotoran hewan, teman-teman bisa menggunakan kompos takakura ataupun kompos dari dedaunan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah sekam ya. Di sini sekam pun juga bermacam-macam. Ada yang biasa menggunakan sekam mentah, ada yang menggunakan sekam yang sudah difermentasi, dan juga ada yang menggunakan sekam bakar ataupun yang sudah menjadi arang seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan sekam lapuk. Nah, kalau kita ini banyak ya. Kita juga menyediakan berbagai macam jenis sekam ini ya. Teman-teman bisa memilih mana yang akan teman-teman gunakan. Yang penting di sini ini sekam ini pada intinya adalah untuk meningkatkan kapasitas porositas tanah ya.
saya juga menyediakan ini pupuk dasar juga. Ini yang pertama saya gunakan dolomit ya. Di sini fungsi utamanya adalah untuk menetralkan pH ya, agar media tanam ini nanti bisa lebih bagus lagi untuk tanaman. Kemudian kalau tidak ada dolomit, teman-teman juga bisa menggunakan abu ya. Di sini adalah abu kayu. Dengan menggunakan abu ini bisa menggantikan dolomit ya. Di sini adalah untuk meningkatkan pH tanah, dan juga selain itu media tanam yang dicampur dengan abu ini bisa bakteri dan jamur yang menghambat pertumbuhan tanaman itu bisa ditekan ya. Trichogreen ya, ini adalah jamur Trichoderma. Di sini ini adalah fungsinya untuk fungisida. Jadi agar tanamannya itu lebih lebih sehat ya, tidak mudah terserang jamur seperti itu. Dan yang terakhir, ini untuk proses fermentasi media tanam, saya akan menyediakan juga larutan air, gula, dan E4 ya. Secukupnya saja ya. Nah, sekarang kami akan mencampur untuk membuat media tanamnya berdasarkan komposisi atau bahan-bahan yang sudah kami sediakan tadi. Yang pertama, ini ya, campuran yang pertama, yakni yang menggunakan tanah ringan ya. Ini tanah ringannya ya. Kemudian ada pupuk kandang dan juga arang sekam ya. Jadi di sini campuran yang pertama yaitu tanah ringan, pupuk kandang, dan juga arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Saya akan tambahkan dolomit untuk menetralkan pH dan juga fungisida dari Trichoderma ya. Saya akan campurkan kapur dolomit kurang lebih 1 atau 2 sendok kapur dolomit ya. 2 sendok makan, dan juga setengah sendok makan jamur Trichoderma sebagai fungisida. Setelah semua tercampur ya, kita campur semuanya, kemudian kita siram dengan air larutan gula dan E4 dan kita fermentasi kurang lebih 2 minggu ya. Oh ya, sebelumnya kita tutup dengan ini ya, kain karung ya. Kemudian untuk campuran yang kedua, yakni yang menggunakan tanah berat. Nih di sini komposisinya tanah berat, pupuk kandang, kemudian sekam. Ini saya menggunakan sekam yang sudah lapuk. Sekam lapuk itu sekam yang sudah terkena hujan dan panas selama berhari-hari ya. Jadi
fermentasi secara alami ya. Kemudian saya tambahkan di sini abu. Perbandingannya 1 tanah berat, 1 pupuk kandang, 2 sekam, dan setengah bagian abu kayu. Jadi untuk penggunaan tanah berat ini sekamnya saya beri 2 ya, agar lebih poros, karena memang teksturnya berbeda. Abu. Nah, sudah kita campur semuanya. Kalau sudah tercampur semuanya, kita siram lagi dengan larutan air gula dan E4 secara merata. Ya. Ini dalam pemberian air ini untuk proses fermentasi ya, itu jangan terlalu becek ya, cukup lembab. Seperti ini ya. Setelah diberi air, enggak terlalu becek ya. Cukup. Kemudian kalau sudah, kita tutup dengan karung dan kita fermentasi kurang lebih selama 2 minggu. Dengan media tanam yang sudah difermentasi, di sini diharapkan hara yang tersedia di dalam media tanam ini akan diserap tanaman sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi semua senyawa organik yang ada pada bahan-bahan media tanam ini yang sudah difermentasi ini akan terurai dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga akan mudah diserap oleh tanaman ya. Jadi istilahnya di sini lebih matang ya media tanamnya. Penggunaan larutan air E4 dan gula ini untuk mempercepat proses fermentasi ya. Jadi cukup kita fermentasi selama 2 minggu. Kalau tidak diberi dengan air larutan E4 dan gula ini, kita biarkan begitu saja, kita diamkan begitu saja, ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulanan ya, baru bisa kita gunakan. Nah, itu tadi teman-teman cara membuat media tanam yang subur, terutama untuk media tanam yang di pot ataupun di polybag ya. Dan bagi teman-teman mungkin memiliki pengalaman yang berbeda bagaimana cara membuat media tanam sendiri di rumah ya. Nah, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya dalam membuat media tanam. Karena tempatnya berbeda, jenis tanamannya juga berbeda, sehingga memerlukan komposisi media tanam yang berbeda ya. Bagi teman-teman bisa berbagi pengalamannya dengan menulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama saling belajar dan berbagi. Dan semoga saja sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan mendapatkan petunjuk dan hidayah darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.